sekali boleh berjumpa kembali dengan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus pada kesempatan yang indah ini. Just tolong HP-nya Kakak. Kesempatan yang indah ini kita boleh bersama-sama mau belajar sendiri kepada pribadi Tuhan, dan kita percaya ketika kita belajar kepada Dia, maka kita menjadikan Dia sebagai otoritas yang tertinggi dalam hidup kita. Karena kalau saudara belajar kepada saya, tentu ada banyak hal yang mungkin tidak akan saudara dapat pahami. Tetapi ketika kita mau belajar kepada Kristus yang adalah sungguh-sungguh telah memberikan suatu keteladanan yang sempurna dalam hidup kita, sehingga kita percaya ada berkat yang khusus yang Tuhan sediakan. Di nama Tuhan, saya menyampaikan terima kasih buat kehadiran saudara sekalian pada pagi menjelang siang ini. Saya akan berusaha mencocokkan jam ini tepat waktu supaya kita sebagai pribadi yang tidak disiplin tetapi sungguh-sungguh kita mau belajar kepada Dia, sebagai pribadi yang mengajar kita untuk hidup terus di dalam kedisiplinan Tuhan. Di nama Tuhan. Saya akan langsung ajak saudara membaca. Sebelumnya kita akan mendengarkan satu pujian di tengah Allah. Kita akan baca ayat yang ada di dalam firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang ketiga, mulai ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Ini beberapa waktu yang lalu sempat saya sampaikan, tetapi kembali Tuhan mengarahkan saya sudah 2 minggu yang lalu sebetulnya. Waktu saya pelayanan di GPIA Bitung ya saudara, dan saya harus menyampaikan secara berturut-turut di tempat ini. Dan sebetulnya kemarin dalam rangka persiapan saya mulai dari jam 1 sampai setengah 4 ya, saya berusaha untuk mengalihkan apa yang saya akan sampaikan, tetapi ternyata Tuhan tetap inginkan supaya saya sampaikan kepada jemaat mengenai ayat yang tertulis di dalam Filipi pasal yang ketiga. Kita akan ajak saudara untuk membaca di dalam Filipi, ditampilkan di layar. Filipi pasal 3 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Saudara, saya baca ayat 12, saudara baca ayat 13, dan kita bersama-sama ayat yang ke-14. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku
dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di depanku. 14 bersama-sama. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Pada pagi hari ini saya akan terlebih khusus membahas mengenai ayat yang ke-14, yaitu berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Elohim dalam Kristus Yesus. Saudara, kata berlari-lari kepada tujuan ini merupakan sesuatu yang sangat urgent, ya saudara. Tentu seseorang tidak akan berlari, ya saudara, kalau tidak menetapkan tujuan terlebih dahulu. Itulah sebabnya tujuan yang kita peroleh, yang kita dapatkan, yaitu untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan yang mulia, panggilan yang tertinggi, sebagai suatu panggilan surgawi dari Elohim di dalam Kristus Yesus. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah kita berhenti, saudara. Jangan pernah kita berhenti hanya karena kita merasa lelah. Jangan kita berhenti hanya karena kita merasa letih, ya saudara. Sehingga kita harus sampai kepada tujuan, ya saudara. Jadi berlari-lari kepada tujuan, kita mengerti, tahu jelas, berarti sampai kepada tujuan. Seperti yang Rasul Paulus sampaikan, bahwa aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, aku telah memelihara iman, dan aku telah mencapai garis akhir. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berhenti karena kita merasakan lelah. Kita berhenti karena kita merasakan letih, ya saudara, sehingga tidak sampai kepada tujuan. Kita hanya berhenti sampai di tengah jalan. Dan ini jangan sampai terjadi, walaupun adanya ancaman, walaupun adanya ketakutan, walaupun adanya kecemasan, kebimbangan dan lain sebagainya. Tetapi kita harus mengerti, kita harus memiliki suatu cara untuk memanage di dalam perjalanan pada saat kita berlari-lari kepada tujuan. Kalau dalam ilmu ekonomi manajemen adalah ada perencanaan di sana yang dikatakan POAC, ya saudara, planning, organizing, ya saudara, bagaimana kita mengorganisasi diri, ya saudara, sehingga pada saat masalah itu hadir dan datang, bahkan adanya tantangan, hambatan, adanya hal-hal yang bahkan membuat kita merasa seolah-olah tak sanggup lagi untuk sampai di tujuan, karena tak kunjung sembuh sakit penyakit kita, karena adanya hal-hal yang membuat kita terus-menerus hidup seolah-olah di dalam kutukan. Kalau kita lihat di dalam Yesaya, mengapa saya katakan kita tidak boleh berhenti, ya saudara? Karena berhenti ini menggambarkan suatu pribadi yang putus asa, pribadi yang seolah-olah tidak sanggup untuk melanjutkan perjalanan, adalah pribadi yang telah merasa tidak sanggup untuk berjalan. Apalagi ini dikatakan berlari-lari kepada tujuan. Kalau dalam Yesaya 40 ayat 31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, saudara. Dan mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah, saudara. Hanya orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan yang akan mendapatkan kekuatan baru, supply energi, ya saudara.
Ketika saudara sudah tidak sanggup lagi untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan kekerasan, untuk menghadapi kehidupan yang membuat saudara seolah-olah terus-menerus dijatuhkan. Tetapi pada saat kita sadar, ketika Tuhan memberikan suatu janji kepada kita, dan kita percaya janjinya tidak pernah meleset ya saudara, janjinya itu selalu ditepati. Karena apa saudara? Karena kesalahan dan kebodohan kita sebagai manusia. Pada saat kita dikatakan, pada saat kita telah menganggap bahwa aku telah menangkapnya, dan tetapi ini yang kulakukan saudara, ada suatu respon kerjasama antara Tuhan dengan manusia ya saudara. Jadi katakan selanjutnya, tetapi ini yang kulakukan ya saudara. Walaupun Rasul Paulus katakan telah menganggap bahwa aku telah menangkapnya ya saudara. Ayat 12 dikatakan bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau aku telah sempurna. Rasul Paulus menyadari sebagai manusia yang tidak sempurna, saudara. Maka apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan oleh Rasul Paulus, melainkan aku mengejarnya, saudara. Ada banyak yang kita kejar di dalam hidup ini, saudara. Kekayaan, harta, kesuksesan, kemewahan. Kalau kita jadikan itu sebagai tujuan hidup manusia, maka ada kesalahan dalam kita menetapkan tujuan. Tuhan tidak melarang untuk kita menjadi orang yang sukses. Tuhan tidak melarang untuk kita diberkati oleh Tuhan secara jasmani. Tuhan tidak melarang jikalau kedudukan kita di kantor atau pada saat kita memiliki suatu jabatan yang top ya saudara, entah ya presiden, direktur, ataukah dia kalau misalnya di ASN ya saudara, saudara paling top kalau di sini misalnya secara jenjang ASN itu tingkat penata utama ya saudara. Di situ ada yang namanya eselon 2 saudara. Saudara bisa duduk sebagai kepala dinas dan memimpin suatu kedinasan ya saudara. Tuhan tidak larang. Bahkan kita dapat melihat prestasi-prestasi yang dapat dikerjakan oleh anak-anak Tuhan. Tetapi arah tujuan kita tidak melenceng saudara. Arah tujuan kita tetap di dalam suatu fokus panggilan surgawi yang mulia ya saudara. Jadi untuk mewujudkan ketetapan Tuhan dalam panggilan surgawi ini saudara, sehingga kita sungguh-sungguh bukan salah arah, bukan menjadikan diri kita sebagai orang yang mengejar harta saudara. Ada orang banyak terjerat ketika dia telah mengejar harta ya saudara. Ketika dia masuk di dalam suatu kredit ya saudara, entahkah itu disebut dengan kartu kredit, sehingga terus menerus dia harus mencari harta hanya untuk membayar cicilan itu ya saudara. Bahkan tidak sedikit dengan bunga yang tinggi ya saudara. Akhirnya terlilit hutang saudara, terlilit kartu kredit. Dia tidak dapat menggunakan kartu kredit secara bijak ya saudara. Belanja sebanyak-banyaknya karena dia berpikir nanti kan kalau jatuh tempo baru dibayar ya saudara. Sehingga banyak orang yang bahkan terobsesi dalam hidupnya hanya untuk membayar kartu kredit ya saudara. Sehingga pada akhirnya ya saudara tidak bisa keluar dari jerat ya saudara, yang terus-menerus hidupnya hanya terfokus kepada yang dia kejar adalah uang dan uang ya saudara.
Kalau uang nggak perlu kita kejar, tetapi uang itu yang mengejar kita. Anak-anak Tuhan yang benar harus seperti itu, saudara. Jadi ketika kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan kita pernah dijadikan budak oleh uang, ya saudara, atau mamon, tetapi kita yang menjadikan diri kita tuan atas mamon. Dalam pengertian kita dapat berkata, aku tidak perlu uang, karena uang bukan segala-galanya dalam hidup kita. Uang hanyalah sarana yang mungkin dapat dipakai oleh Tuhan. Dan tentunya kita dapat menggunakan. Siapa bilang pekerjaan Tuhan tak bisa jalan tanpa uang? Siapa bilang? Ya saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Bagaimana seorang janda yang menurut ukuran manusia yang hanya memberikan dua keping uang yang hanya dipersembahkan, dan itu menimbulkan suatu di dunia, ya saudara, cleaning ya saudara. Tetapi itulah yang diperhitungkan oleh Tuhan dengan didasari ketulusan hati dan kemurnian kesungguhan, saudara. Lah sebabnya kita sebagai anak-anak Tuhan tidak perlu takut ya saudara kalau sampai kita kehilangan uang ya saudara, karena uang bukan Tuhan kita. Uang itu bukan yang memperbudak kita ya saudara, sehingga kita harus hari-hari hidupnya diisi dengan uang. Ada banyak kesaksian yang mungkin pernah saya sampaikan, seperti Pak Herman, itu mantan manajer saya di manajer operasional di Food Garden ya saudara, Indo Prima Group, yaitu PT Probindo Megatama. Di situ Pak Herman ini pernah saudara, dia nggak takut, dia nggak gentar sedikit pun, dia nggak merasa kesedihan. Dalam posisi dia sebagai seorang top manager, sebagai manajer operasional di suatu perusahaan besar di Surabaya, sehingga ketika pimpinannya itu menguji bagaimana karakter hidup Pak Herman Ngawa ini ya saudara. Bagaimana Pak Herman ini benar-benar harus memiliki suatu loyalitas dan dedikasi dalam kerja. Kalau mungkin Jonathan belum pernah dengar ini kesaksian. Jadi ketika dia ditundukkan oleh Tuhan dan dia menerima posisi yang baru, dan itu dia harus tanggung malu saudara. Sebagai seorang manajer operasional, dia harus menjadi seorang pelayan. Dia harus melayani staff office ya saudara, office boy namanya. Bayangkan saudara, dia yang tadinya misalnya paginya dia adalah manajer operasional, harus pakai dasi dan lain sebagainya, tetapi ketika keputusannya diambil dan dia tetap menerima keputusan dari direktur utama, dia katakan, keputusan yang Pak Direktur Utama berikan itu, saya percaya itu adalah yang terbaik bagi saya. Sehingga ketika dia mengerjakan segala sesuatu, tak upahnya sama saudara. Entahkah dia sebagai seorang manajer operasional di suatu perusahaan yang besar ya saudara, ataukah dia hanya sebagai seorang office boy yang dia harus kerjakan dengan sebaik-baiknya tanpa adanya perbedaan antara office boy dengan manajer operasional. Walaupun tadinya dia harus dihormati, orang menundukkan kepala, tetapi bahkan dia harus tunduk kepada pimpinannya sebagai seorang manajer operasional yang baru. Saudara, ini tidak mudah, memiliki suatu karakter hidup yang sungguh-sungguh telah mengalami suatu perubahan dalam Tuhan. Dan tentunya ini menjadi suatu proses yang tidak secara instan menjadikan Pak Herman seperti itu. Dia harus mengalami kepahitan,
kegagalan-kegagalan, saudara. Itulah sebabnya Rasul Paulus sampaikan dan katakan, saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, ya saudara, untuk lari kepada tujuan. Tidak ada seorang pun yang dapat berlari-lari kepada tujuan jikalau dia tidak pernah melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Melupakan apa yang telah di belakangku bukan hanya kepahitan, kegagalan-kegagalan, tantangan, ya saudara, bahkan kemiskinan, kelaparan, serta hal yang menjadi suatu kesuksesan itu, saudara. Kalau orang akan berkata, oh kalau aku dulu adalah orang yang luar biasa diberkati oleh Tuhan secara jasmani, sehingga aku adalah orang yang sukses, yang dihargai orang di mana-mana. Sehingga apa, saudara, kalau kita tidak bisa melupakan apa yang telah di belakangku, saudara, maka kita tetap menjadi orang yang sombong, tidak peduli dia menjadi orang yang miskin saat ini, saudara. Tetap dia merasa, oh aku dulu dihargai orang, mengapa sekarang orang mau rendahkan aku? Tidak mau, saudara. Ini perubahan suatu karakter hidup yang sungguh-sungguh sadar bahwa kita telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Tidak mudah untuk kita dapat mewujudkan, saudara, yang dikatakan untuk memperoleh panggilan surgawi dari Allah Elohim dalam Kristus Yesus. Jadi kita yang tadinya suatu hal yang kita kerjakan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau aku telah sempurna, sehingga apa yang kita kerja dalam hidup kita itu mempengaruhi dalam perjalanan kita berlari-lari kepada tujuan, saudara. Saudara, kalau kita katakan berlari-lari kepada tujuan saya di sana untuk mengambil gitar, ya saudara. Kalau saya tidak berlari-lari, ya saudara, maka kesempatan itu akan hilang dan saya tidak akan sampai kepada tujuan, saudara. Karena saya sudah lengah, saya sudah berhenti. Itulah sebabnya di awal tadi saya katakan jangan pernah berhenti hanya karena kita lelah. Jangan pernah kita berhenti hanya karena kita merasa letih, ya saudara. Tetapi kita percaya pada saat kita terus berlari-lari kepada tujuan, maka ada hal yang sungguh-sungguh kita dapat peroleh, ya saudara. Yaitu hadiah itu benar-benar kita telah dapatkan, saudara. Jadi seorang yang berlari kepada tujuan itu, dia percaya dia begitu terus dalam suatu semangat, saudara. Kalau orang tidak ada semangat, saudara, sudah putus asa, sudah aku berhenti, aku mengakhiri hidup sampai di sini, saudara. Tetapi berlari-lari kepada tujuan menuju kepada suatu pertumbuhan yang terus harus dikerjakan sampai akhir hidup kita. Jangan pernah berhenti. Hanya karena saudara berkat saat ini seolah-olah begitu susah, adanya kesesakan, adanya hal yang membuat diri kita tidak sanggup lagi hidup di dalam suatu kebahagiaan, hidup di dalam kegirangan, saudara. Itulah sebabnya sebagai orang yang telah melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ini suatu manajemen, saudara, harus memiliki suatu perencanaan, saudara.
Kalau tidak gitu saudara adalah orang yang carut marut, orang yang terus menerus jatuh bangun dalam dosa. Nah, sebabnya minggu lalu saya katakan jangan pernah bermain-main dengan dosa. Yang kudus bertambah kudus, yang cemar bertambah cemar. Kalau saya tayangkan, kalau nama kita dipanggil, di situ nama kita tercatat dalam kitab kehidupan, di situ ditayangkan. Saudara boleh lihat kembali ya, saudara. Bagaimana suatu perhatian terakhir itu kita selalu ingat bahwa nama kita boleh tercatat dalam kitab kehidupan. Maka saudara, kalau semua hal yang Tuhan berikan, Tuhan karuniakan dalam hidup kita, yang hanya bersifat kefanaan saudara, itu sesungguhnya orang yang mengerti itu hadiah yaitu panggilan surgawi itu, maka semuanya tidak ada artinya saudara. Semua itu akan kita tinggalkan. Itu yang saya rasakan. Dapat berkat sedikit, kemarin saya dapat cuma berkat 10.000 saudara. Tetapi saya boleh mengucap syukur. Di kios itu anak saya sampaikan, Pak hanya dapat 10.000. Kemarin dulunya dapat 5.000 Pak. Tunggu mulai pagi sampai malam hanya 5.000. Ya puji Tuhan, mengucap syukur. 1 minggu itu saudara hanya dapat sekitar 90 ya saudara. Ya sudah, kita tak perlu mengeluh, kita terima dengan segala ucapan syukur apa yang Tuhan beri ya saudara. Jadi toh yang kami rasakan, kami tak pernah kekurangan saudara. Justru apa yang kami perbuat, saya bisa memberkati orang lain. Saudara, kalau boleh tanya, saya hanya berpikir Tuhan, kalau hitung-hitungan manusia Tuhan, seolah-olah tak cukup apa yang harus saya kerjakan dengan sesuatu yang keluar itu lebih besar. Ya ini yang dinamakan dengan besar pasak daripada tiang saudara. Jadi artinya pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Tetapi buktinya kami semua bisa makan 1 hari 3 kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, saya tidak akan pernah mengeluh karena Tuhan lebih baik, kebaikan Tuhan tak terbatas. Di mana Tuhan tidak membiarkan anak-anaknya hidup terlunta-lunta. Kita selalu ingat kepada Tuhan bahwa kita sebagai anak-anak kita harus menetapkan suatu pilihan hidup kudus di hadapan Tuhan. Saudara tidak akan pernah dirugikan. Nanti pada saat masa kita masuk di dalam kekekalan saudara. Sedangkan pada saat ini saja saudara, sekalipun saudara harus menghadapi hal yang begitu sulit ya saudara, seolah-olah doa ini tidak terjawab-jawab, seolah-olah aku tidak mampu Tuhan mengatasi itu. Ini orang yang mengejar harta ya, kekayaan. Ini tertulis nama dalam kitab-kitab ya. Dalam kitab-kitab yang lain. Ini orang yang memperkosa. Ada penghakimannya berbeda dengan orang yang api neraka yang nyata ya. Penghakiman terhadap dunia itu berbeda dengan penghakiman yang dikatakan sebagai anak-anak Tuhan.
പേരെടുക്കപ്പെടാത്തവരെല്ലാം Yang jahat bertambah jahat, saudara, semakin jahat. നരകാഗ്നിയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെടും. Ada banyak ini panasnya ini panas kekal ya saudara, panas dalam kekekalan. Menderita selama-lamanya. Mau mati tak bisa mati di sana, hanya ada ജീവന്റെ ഗ്രന്ഥവും kematian kekal itu selamanya. Ini berbeda dengan kitab kehidupan saudara. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. ജീവിതത്തിൽ കടന്നുപോയവർക്ക് താങ്ങാവുകയും അനേകരിൽ യേശുവിനെ പകർന്നു കൊടുക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു Dari perbuatan baik tidak menyelamatkan, tetapi karena kasihlah mana kita bisa mengerti apa yang dikatakan Tuhan. Dan kita berlari-lari kepada tujuan. സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി സഹായിക്കുകയും ദൈവവചനപ്രകാരം ജീവിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു സ്ത്രീ. അഗതികളെ പരിചരിക്കുകയും ദൈവവചനമനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു മനുഷ്യൻ. ദൈവവചന ശ്രവണത്തിലൂടെ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷകനും നാഥനുമായി സ്വീകരിച്ച ഒരു Sampai putih bersih berkilau-kilauan saudara yang Tuhan berikan, yang Tuhan kasih kepada orang-orang yang hidupnya kudus. ദൈവവചനത്തിന് വേണ്ടി സ്വന്തം ജീവൻ പോലും നഷ്ടപ്പെടുത്തുവാൻ തയ്യാറായ ഒരു മനുഷ്യൻ. Kita harus mengupayakan, kita harus mengejar kasih itu, വചനമനുസരിച്ച് mengejar kekudusan, ya saudara, ശരീരങ്ങളെ kebenaran, keadilan. ഉള്ള സ്വർഗീയ ശരീരങ്ങളായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി Dan sebagai orang yang berdiam diri, saudara, orang yang telah menyambut, menerima kasih Tuhan itu harus bagaikan seorang menyambut kekasih dengan penuh kehangatan. ദൈവത്തിന്റെ പറുദീസയിലേക്ക് പ്രവേശനം ലഭിക്കും. Kebahagiaan yang luar biasa, panggilan surgawi, saudara. Kita menerima hadiah yang tersedia bagi anak-anaknya yang setia. പഴയതെല്ലാം കടന്നുപോയി. Tidak ada kata untuk berhenti kita untuk setia kepada Tuhan sampai pada langkah terakhir. Ini kotanya Elohim ya saudara, kotanya Allah. Di situ tercatat 12 suku, nama-nama suku Israel. ഇനിമേൽ ദുഃഖമോ വേദനയോ കരച്ചിലോ മുറവിളിയോ ഉണ്ടാവുകയില്ല. ശത്രുതയോ കലഹമോ വിദ്വേഷമോ
ಅವಳಿಗೆ ಸಂತೋಷವು ಸಮಾಧಾನವು ಆನಂದವು ಮಾಡುತ್ತದೆ. Ya cukup. Jadi ketika Rasul Paulus sampaikan aku melupakan apa yang di belakangku, saudara, benar-benar melupakan, saudara. Seringkali apa yang ada di belakang itu menghambat kita, perjalanan kita untuk mengejar, ya saudara. Itulah sebabnya ketika kita dapat melupakan apa yang di belakang, mungkin kesuksesan kita, ya saudara, seringkali bisa menghambat. Pada akhirnya kalau dulu aku sukses, sekarang nggak sukses, saudara. Sehingga dia akan berhenti, dia akan merasa lelah, dia akan merasa sudah cukup, bahkan dia akan merasa Tuhan itu tidak setia kepada dirinya, saudara. Sehingga kenapa aku diizinkan Tuhan masuk di dalam kejatuhan, kebangkrutan dan lain sebagainya, tetapi tidak introspeksi di dalam diri, ya saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan bukan hanya melupakan apa yang ada di belakang, saudara, tetapi mengarahkan. Jadi kalau hanya melupakan, maka tetap dia tidak akan berlari kepada tujuan, dia hanya berhenti sampai di situ. Tetapi ketika Rasul Paulus sampaikan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, saudara. Jadi suatu fakta, kita berbicara kepada masa sekarang dan masa yang akan datang, bukan masa yang lalu, saudara. Mungkin ada kepahitan, mungkin ada sesuatu yang merasa, Tuhan, kenapa Engkau menciptakan aku seperti ini, Tuhan? Bagaimana seorang cacat yang dapat menyadari, walaupun aku tidak memiliki tangan, walaupun aku tidak memiliki kaki, tetapi aku memiliki mulut yang dapat aku pergunakan untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Aku bisa memuji Tuhan, aku bisa melukis, ya saudara. Dan saya pernah bertanya, kalau engkau tidak memiliki mulut, bagaimana? Adik, tetap aku dapat bersyukur karena aku memiliki hati, saudara. Kalau seandainya engkau tidak memiliki hati, yes, itu yang terakhir, saudara. Tetap aku dapat memiliki Yesus yang adalah hidup dalam hidup segala-galanya bagiku, saudara. Dan ini menjadi suatu modal dasar yang cukup dan tidak ada kata untuk kita berhenti. Kita melanjutkan perjalanan sampai pada langkah terakhir. Saudara, ada seorang bertanya kepada saya beberapa tahun yang lalu, Pak Pendeta, bagaimana nasib orang yang kalau mereka bunuh diri? Pak Pendeta harus memberikan kejelasan apakah mereka masuk neraka atau masuk surga. Saudara, dan saya katakan, saya sebagai manusia tidak dapat menghakimi. Tetapi daripada kita berspekulasi, saudara, daripada kita berspekul, lebih baik kita memilih jalan apa yang Tuhan katakan, berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Jalan yang pasti, saudara, bukan di jalan yang lain. Kalau berlari-lari kepada tujuan, apalagi jalannya itu sempit, di dalam dunia ada dua jalan yang lebar api. Anak-anak sekolah minggu apa ya? Jiwamu mati, tapi yang sempit hidup berduri. Walaupun sempit, banyak tantangan, hambatan, tetapi ketika kita menerima hidup berduri, saudara, sehingga kita mengerti tujuan kita ini pasti, saudara. Kita tidak akan mengejar sesuatu hal yang salah, saudara. Dikatakan oleh Rasul Paulus, kalau aku dapat melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu di Beteng Susan, di dalam Ester pasal 6 ada yang namanya Haman, ya saudara. Ini Haman ini orang yang gila hormat, saudara. Ini tadi saya berbicara mengenai mengejar uang, sekarang mengejar kedudukan, mengejar kehormatan, ya saudara. Dia ini gila hormat, saudara, yang namanya Haman ini. Dia merasa dia memiliki kedudukan tinggi, dia harus dihormati. Sehingga ketika keluar dari suatu perbatasan itu, dia selalu ingin orang-orang yang
berlalu lalang itu sujud menyembah dia, saudara. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan sampai pada suatu saat dia sangat membenci yang namanya Mordekai, ya saudara. Dia ingin membunuh, tapi dia katakan kalau membunuh satu orang saja dia rugi, ya saudara. Sehingga dia ingin membuat undang-undang supaya sekaligus orang bangsa Israel, orang-orang Yahudi itu juga akan dibunuh, ya saudara. Tetapi Tuhan itu, cara kerja Tuhan itu sambil menggagalkan apa yang menjadi rencana jahat dari Mordekai ini. Suatu ketika dua sida-sida itu, saudara, ditanya oleh raja, dan raja ini bertanya, aku akan memberikan hadiah, ya saudara, aku akan memberikan hadiah kepada orang yang berjasa kepada raja dan berjasa kepada negara. Siapa itu? Dan akhirnya sida-sida ini menyampaikan ada dua orang yang sida-sida yang memberitahu, ada dua orang yang memberitahu Sinan dan Peres itu, ya saudara, yang memberitahu sida-sida ini bahwa raja itu akan dibunuh, sehingga tidak jadi, bisa batal karena diberitahukannya oleh Mordekai ini, ya saudara, kepada dua sida-sida itu yang namanya Sinan dan Peres itu, sehingga tidak jadi dibunuh. Terus akhirnya ketika si yang memiliki suatu kesombongan, memiliki suatu ketinggian, ya saudara, kalau di sini, jadi dia ingin memusnahkan Mordekai, ya saudara. Pada akhirnya tidak bisa, saudara. Ketika dia berada di pintu luar, dia tidak mendengar, dan dia selaku ditanya oleh raja, aku akan memberikan hadiah kepada seseorang. Oh, berikan pasukan kuda berkereta yang luar biasa. Bahkan setiap orang yang lewat bisa sujud memberikan. Ini orang-orang yang dihargai oleh raja, diberikan hadiah. Ternyata akhirnya persekongkolan jahat yang hendak direncanakan untuk membunuh Mordekai, bahkan tiang gantungan yang akan dipergunakan untuk membunuh Mordekai itu, saudara, dipergunakan pada akhirnya untuk dipergunakan untuk dirinya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi kita percaya sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengejar apa yang benar, apa yang manis, apa yang sedap didengar, saudara. Dan itulah yang menjadi pemikiran kita, karena kita sadar bahwa hidup kita ini adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji nama Tuhan, biarlah kita sungguh-sungguh berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Kita tahu hadiah yang disediakan oleh Tuhan sebagai suatu panggilan, kita harus mewujudkan hadiah itu. Hadiah itu telah diberikan, kita tinggal meraih, kita berlari-lari kepada tujuan, saudara. Sebagai suatu kasih yang dapat kita tunjukkan, yang kita dapat berikan kepada Dia. Karena Dia begitu mengasihi kita. Karena sepatutnya dan sepantasnya saudara dan saya masuk di dalam api neraka yang sesungguhnya. Dan itu menjadi suatu realita dan fakta yang tidak dapat kita pungkiri, bahwa siapakah saudara, siapakah saya. Kalau bukan karena anugerah, saudara tidak diizinkan nama saudara dan saya tercatat dalam kehidupan. Kita berhenti berbuat dosa bukan karena perbuatan diri saudara. Kalau saudara terikat dengan televisi misalnya, saudara ketika lewat televisi saudara tutupi mata saudara, enggak saudara.
Walaupun ya saudara, ada televisi beribu-ribu di hadapan saudara, tidak membuat rasa ingin itu untuk melihat itu tidak ada saudara. Keinginan dosa itu sudah terkubur. Walaupun ada cap tikus bergelok-gelok saudara, walaupun ada rokok yang begitu banyak, saya katakan kepada seorang pemuda, kalau membunuh itu bunuh diri itu memiliki suatu dampak secara langsung yang dapat dilihat oleh orang lain, yaitu dikatakan dampak sosial, karena orang tersebut sudah mengakhiri hidupnya dan memilih jalan yang tragis, yang dikatakan di sini jalan bodoh ya saudara, bodoh ya saudara, bodoh ya. Sehingga kalau di kemasan bungkus rokok itu, siapa yang tahu ada di situ merokok dapat membunuhmu. Sudah jelas-jelas kita tahu misalnya merokok dapat membunuh, tapi kita seringkali konsumsi itu. Termasuk juga saudara snack-snack, saya seringkali berkata kepada anak saya, jangan sentuh itu, karena itu kita tidak tahu faktor X yang ada di dalamnya. Termasuk itu pengawet-pengawet makanan ya saudara, pewarna-pewarna makanan yang sebenarnya tidak melalui standar kesehatan WHO ya saudara. Termasuk makanan-makanan kalau kita nyatakan haram saudara, bukan berarti dalam Kristen tidak ada istilah makanan haram dan halal saudara. Bagijo, tak peduli aku supi, tak peduli jalanku senter-senter saudara, yang penting halal, semua halal bagiku saudara. Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus bijaksana. Pak Mariaki minggu lalu pernah bertanya, tanya kepada Opa, bagaimana orang yang bijak dengan orang yang arif, orang yang bebal dan orang yang arif. Itu karena waktu tanggal 20 saya sampaikan pelayanan di GPIA Bitung ya saudara. Rupanya Pak Mariaki mendengar dari Facebook, sehingga Pak Mariaki bertanya kepada Opa, dan Opa jelaskan bagaimana orang bebal itu asalnya tidak tahu, setelah diberitahu tetap di dalam suatu kekerasan hati ya saudara. Kalau waktu di ibadah penghiburan saya sampaikan, sama-sama ini keras saudara, satunya ubi, satunya batu. Kita didikan di air mendidih ya saudara. Jadi pembentukan suatu karakter ya saudara tidak tergantung dari berapa panasnya derajat ya saudara. Jadi itu menjadi suatu pelajaran bagi kita, tidak tergantung berapa saudara ditempa begitu luar biasa, walaupun sekeras apapun kondisimu, kalau kita memiliki hati yang keras, kita tidak mau bersedia untuk dilembutkan, sama dengan batu saudara. Hasilnya tadinya dimasukkan, direbus dengan air yang begitu mendidih saudara, hasilnya tetap batu saudara. Berbeda dengan ubi. Ketika ubi dalam suatu posisi awal, dia adalah suatu posisi yang keras, yang tidak bisa langsung dapat dinikmati. Tetapi ketika dia harus diproses, direbus sampai lembut dan menimbulkan suatu keharuman saudara, sehingga dapat dikonsumsi oleh orang lain. Itu kita harus sadar diri kita sebagai manusia yang harus memposisikan diri di dalam start yang benar. Kita harus sadar ketika kita berlari kepada tujuan, apa yang menjadi penghalang. Itu yang tadi saya katakan, kita harus memanage diri kita dengan sebaik-baiknya. Kalau saudara sebagai orang yang tidak mudah dapat menghadapi kenyataan itu, saudara mohon pertolongan Tuhan. Kalau saudara, Tuhan katakan asah telingamu di saat pagi hari, saudara tidak mau mengasah, maunya itu cuma instan saudara. Saudara tidak mau
duduk diam di bawah kakimu. Itulah kerinduanku. Itu hanya sekedar lagu. Saudara tak mau pertajam telingaku Tuhan, untuk aku dapat mendengar suaramu, untuk aku dapat mengerti kehendak-Mu. Saudara, ketika saudara ditanamkan Tuhan di GKMI Gloria, saudara harus semakin mengerti kehendak Tuhan itu untuk apa aku hidup. Saudara harus mengerti. Saudara bukan hanya sekedar main-main, saudara. Ini ada tuntutan untuk tanggung jawab. Bukan berarti sama dengan tuntutan Taurat pada saat kita yang dulu hidup berdasarkan di bawah hukum Taurat. Tidak, saudara. Kita hidup di dalam kasih karunia. Tapi saudara harus ingat pada saat minggu yang lalu saya katakan, pada saat tubuh kita diserahkan kepada iblis. Supaya apa? Supaya jiwa kita tidak dibinasakan. Mungkin saudara bagaikan orang compang-camping kalau saudara mau dibangun di atas dasar pasir, saudara, sebagai orang yang bodoh, bukan orang yang bijak. Kita mau. Tetapi ya itu realitanya, saudara tanggung sendiri. Akibatnya saudara tanggung. Saya percaya, berulang kali saya katakan kepada Bapak Maliaki bahwa kalau soal kehidupan secara jasmani, kalau kita sungguh-sungguh hidup di dalam manusia roh, maka manusia yang jasmani itu akan sungguh-sungguh benar-benar, itu jaminan Tuhan tidak akan meleset, saudara. Benar-benar sungguh-sungguh akan kita dapatkan. Walaupun mungkin kalau dikatakan pas-pasan, saudara, tetapi ketika mensyukuri, saudara, lebih banyak syukur yang keluar dari lidah dan bibir saudara, lebih dari orang-orang kaya yang tidak pernah bersyukur. Walaupun dia memiliki rumah 10, mobil sampai mungkin belasan, saudara, tidak bisa dihitung lagi. Tetapi itu melebihi. Karena apa, saudara? Kita memiliki hikmat melebihi ketika kita mencari harta yang terpendam. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji nama Tuhan. Jam 9:30 kita akan dengarkan satu pujian sebelum kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus, satu lagu terlebih dahulu, Di Tengah Ombak. Di tengah ombak. Yang kata kiri, yang kata kiri
Kita menyesal di hadapan Tuhan, tetapi kita percaya penyesalan kita ini membawa kita kepada suatu pertobatan. Membawa kita kepada kehidupan daripada kita menyesal yang berujung kepada maut, kematian kekal untuk selamanya. Jadi kita tahu tujuan yang sebenarnya, di mana Kristus dalam memanggil kita sekalian. Kita harus wujudkan akan panggilan Kristus. Layakkan kami Tuhan untuk menerima tubuh dan darah. Kau juga melayakkan hamba-Mu yang akan melayani. Terima kasih Yesus buat pembaruan yang terus Kau kerjakan dalam hidup kami. Kami mau Tuhan dibentuk seturut dengan kehendak-Mu. Kami sadar sebagai manusia yang lama ada banyak hal yang membawa kami kepada kematian. Itulah sebabnya kami mau serahkan manusia lama kami kepada Kristus, karena Kristus yang telah menghidupi kami, dan itu adalah hidup kami yang sesungguhnya. Ada di dalam Filipi 1 ayat 21 dikatakan hidup adalah Kristus, sehingga kita tidak takut kepada kematian, karena kematian itu akan membawa kita kepada kehidupan. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Saya persilakan Bapak Toyo masuk ke depan. Terima kasih Yesus. Kau memberikan jemaat yang setia, jemaat yang taat kepada-Mu. Pelihara seluruh jemaat-Mu di tempat ini, untuk mereka hidup takut akan Engkau. Mereka hidup takut dan gentar kepada-Mu. Terima kasih inilah hidup kami Tuhan. Kami hampir tenggelam, kami hampir terhilang. Kami tidak mengetahui tujuan arah hidup kami. Bagaikan kapal yang terombang-ambingkan. Jikalau kami tidak memiliki Engkau sebagai juru mudi kami, maka kami sudah tenggelam. Karena jikalau dengan kekuatan diri kami, kami pasti tenggelam. Yesus yang memperhatikan hidup kami, dan Tuhan memperhatikan kehidupan air mata kami.
Bahkan kehidupan kami yang sudah rusak, Engkau perbaiki Tuhan. Jikalau jemaat yang tertanam di tempat ini, Tuhan menyediakan bengkel untuk memperbaiki setiap pribadi lepas ini. Menjadi pribadi yang indah di hadapan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Oh, Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam tubuh dan darah-Mu Tuhan, Kau alirkan. Kau pecah-pecah. Untuk dibagi-bagikan kepada semua